Halo, apa kabar semua pemirsa Unhas TV? Jumpa lagi bersama saya, Zara Sabita Suceng dalam Unhas Pickup. Baik pemirsa, demam berdarah adalah salah satu masalah kesehatan yang mendesak perhatian karena penyebarannya yang luas di berbagai belahan dunia. Pemahaman mendalam terkait penyakit ini menjadi kunci utama dalam pencegahan, penanganan, serta pengendalian. Dalam episode dalam episode Unhas Pickup kali ini kita akan mengupas tuntas terkait demam berdarah. Kali ini telah hadir bersama kami Dr. Isra Wahid. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Oke, bagaimana puasanya hari ini, Dok? baik. Oke, jadi pemirsa, Dr. Isra Wahid ini adalah salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang mengajar tentang parasit manusia, terutama nyamuk dan penyakit bawaan nyamuk ya, Dok. Oke, jadi Dr. Isra Wahid ini juga mempunyai lab di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ada ribuan nyamuk di situ ya, Dok. Oke, yang ada beberapa spesies. Mungkin bisa dijelaskan dulu pertama-tama, Dok, kenapa bisa muncul terbesit ide luar biasa untuk membangun laboratorium ini? Oh iya, eh, lab itu saya buat ketika saya balik dari sekolah S3 di Jepang. Jadi sebelum saya berangkat, saya ditawari untuk mau S3, Ya. iya. Tapi profesornya adalah profesor tentang nyamuk. Nah, kalau Anda mau silahkan boleh. Jadi saya ikutlah. Setelah 4 tahun kita pulang, selesai, lalu saya bilang, ini banyak-banyak yang S3 pulang, lalu frustasi karena apa? Dia pulang dengan ilmu tetapi tidak bisa melakukan riset. Ya. Nah, saya memang pada masa SMA sudah meneliti tentang nyamuk. Di SMA saya meneliti tentang tanaman yang menghambat perkembangbiakan nyamuk. Di mahasiswa, saya meneliti tentang bagaimana efek obat nyamuk terhadap jaringan paru-paru. Tapi yang saya lihat pada mencit. Lalu ketika selesai dokter, saya bertugas daerah terpencil, lalu ambil S3 di Jepang mengenai nyamuk juga dan penyakit-penyakit yang ditularkan. Jadi sepulangnya itu saya berniat untuk seharusnya ada lab tentang nyamuk. Karena banyak penyakit-penyakit utama di Indonesia itu disebabkan oleh nyamuk. Jadi malaria, DBD, kaki gajah, ya. Sekarang ada Zika, ada chikungunya. Nah, penyakit-penyakit ini ada yang disebut sebagai sebagai neglected disease, penyakit yang terabaikan karena sudah seringnya dilihat, sudahlah. Kaki gajah, hendak mati-mati orangnya, tapi kakinya besar, menjadi masalah bagi dia. Dengue selalu ada, tetapi tiap tahun, yang matinya juga tidak terlalu banyak. Malaria di mana-mana ada, sampai sekarang belum habis, walaupun ditargetkan 2030. Jadi kita buatlah lab nyamuk itu untuk memfasilitasi riset di Unhas, khusus untuk nyamuk dan penyakit ditularkan nyamuk. Oke, sebagaimana yang tadi kita dengar penjelasannya bahwa sejak SMA ya, Dok, sudah meneliti. Bahkan program S1-nya tadi meneliti tentang obat nyamuk terhadap jaringan paru-paru. Iya. Program doktornya juga meneliti terkait spesifikasi virus-virus yang disebabkan oleh nyamuk. Iya. Nah, hal tersebut membuat kita bertanya-tanya nih, Dok, kenapa sih bisa terbangun hal-hal untuk selalu belajar terkait nyamuk? Apakah ada alasan khusus? Tidak ada. Mungkin takdir saja yang bawa bahwa runtutan masa pendidikan itu selalu berkaitan dengan nyamuk. Lalu pada akhirnya saya bilang, kalau tidak ada yang melakukan itu, ya siapa lagi? Saya harus bertanggung jawab untuk itu. Oke, baik nih, Dok. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pembahasan tentang demam berdarah, kita bertanya dulu nih, Dok.
Dokter sendiri pernah nggak sih terjangkit penyakit demam berdarah dan bagaimana hal tersebut? Iya, ada dua penyakit utama di Indonesia yang Iya. disebabkan oleh nyamuk. Yang pertama malaria, yang kedua demam berdarah. Malaria alhamdulillah belum pernah. Demam berdarah secara ofisial sebenarnya belum pernah, tapi saya merasa bahwa saya sudah pernah kena. Cuma karena tahu apa yang kita mau bikin kalau demam berdarah di rumah, apa yang harus kita bikin, jadinya enggak masuk rumah sakit karena demam berdarah. Pernah masuk rumah sakit tapi karena bisul. Oke. Oke, jadi demam berdarah sejauh ini Menurut saya sih pernah, karena bagaimanapun lingkungan kita itu sangat vulnerable, oke. sangat rentan terhadap vektor dan kumannya ada di mana-mana. Oke. Jadi pernah, tapi tidak pernah dirawat dengan demam berdarah. Oke, kemudian dok mungkin bisa diberikan gambaran umum terkait penyakit demam berdarah dan apa sih yang menyebabkan penyakit demam berdarah? Iya, jadi demam berdarah itu istilah kita di dalam bahasa Indonesia. Di luar itu namanya dengue. Ya. Dengue ada dua, dengue hemorrhagic fever dan dengue fever. Kita artikan dengan demam berdarah dan yang satunya demam dengue. Apa perbedaannya? Demam dengue itu adalah infeksi virus dengue, tetapi tidak ada kata berdarahnya. Demam berdarah adalah demam berdarah dengue sebenarnya, DBD, demam berdarah dengue. Infeksi virus dengue dengan biasanya ada gejala perdarahan atau yang kira-kira sebanding dengan itu. Apa bedanya demam dengue dengan demam berdarah dengue? Kalau demam dengue itu biasanya ada demam saja dengan gejala-gejala khas infeksi virus dengue. Apa yang gejala khasnya infeksi virus dengue? Demam tiba-tiba, demamnya tinggi, akut ya, tiba-tiba dan tinggi. Kemudian biasanya tidak mau turun dengan obat panas, biasa paracetamol, turun, tapi begitu habis efeknya naik lagi. Jadi, ya, dan pasiennya merasa sangat menderita dengan demamnya karena sakit kepala, ya, sakit semua badan. Kemudian ada yang khas, kalau kita sudah demam dengan sakit kepala, muka kemerahan karena panas, lalu mata itu seperti mau keluar. Pernah enggak rasakan kalau kita sujud, waktu lagi sakit mata kita sujud terus itu mata kayak mau keluar ya. Nah kalau ada perasaan begitu, kita demam lalu mata ini seperti mau keluar, biasanya itu dengue. Oke. Itu sangat khas. Nah, tetapi yang paling sering kita lihat di televisi atau di mana, itu biasanya ada bintik-bintik perdarahan. Dari situlah awal disebut demam berdarah. Ada bintik perdarahan karena apa? Ada fungsi-fungsi pembekuan darah yang biasanya berkurang sehingga gampang terjadi pendarahan. Jadi bintik-bintik merah itu kan sebenarnya pendarahan di bawah kulit yang tidak keluar. Jadi keluar dari pembuluh darah tetapi tinggal di bawah kulit. Itulah yang timbul sebagai bintik. Nah, jadi apa bedanya demam dengue dengan demam berdarah dengue? Demam dengue adalah infeksi virus dengue yang biasanya belum ada perdarahan berat, tetapi kalau di kriteria WHO yang dia sebutkan belum ada kebocoran cairan dari pembuluh darah. Iya. Apa yang dimaksud kebocoran cairan? Darah kita itu kalau kita anggap ini, misalnya saya taruh kelereng di sini, maka darah kita itu terdiri dari airnya dengan kelerengnya, selnya. Berdarah itu bisa kalau kita tumpahkan cairan dengan kelerengnya keluar. Itu berarti darah tumpah. Nah, itu perdarahan. Tapi ada namanya kehilangan cairan. Kalau botol ini ada retak atau bocor kecil, airnya keluar, kelerengnya tidak. Jadi selnya tinggal di dalam, airnya keluar. Nah itu sebenarnya, walaupun tidak kelihatan
sebagai perdarahan, tetapi efeknya sama dengan perdarahan. Dua-duanya bikin shock. Dua-duanya bikin gangguan sirkulasi pada organ dalam, di otak, di jantung, di ginjal. Jadi bisa terjadi kegagalan organ juga dan bisa menyebabkan kematian. Malah yang paling sering menyebabkan kematian pada demam berdarah bukan perdarahannya, tetapi kehabisan cairannya, kehilangan cairan yang banyak yang tidak kelihatan sebagai perdarahan. Jadi habis air di dalam sini, kelerengnya tinggal. Jadi sel darahnya masih ada, tapi tidak bisa jalan, tidak bisa disebar kemana-mana. Darahnya jadi kental. Itu yang kita sebut hematokritnya meningkat. Kalau dia berdarah, kan kalau kita berdarah ada membeku ya. Iya. Nah, itu fungsi dari trombosit untuk menempel itu lubang. Nah, kalau demam berdarah biasanya trombositnya agak berkurang, bukan hilang, tetapi dia menempel di mana-mana, sembunyi, sehingga fungsi untuk mencegah pembekuan itu berkurang. Jadi begitu ada perdarahan, perdarahannya jalan banyak. Nah, kalau kebocoran cairan, bukan trombositnya boleh kurang, ya, boleh kurang, tetapi kalau tidak ada bocor, tidak ada perdarahan, tidak apa-apa. Tetapi kalau terjadi kebocoran, biasanya trombosit tetap ada, tetapi cairan itu keluar. Jadi sel-sel tinggal di dalam, yang tadinya ini 100 per 100 liter, 100 kelereng per 100 liter, dia menjadi 100 kelereng per 2 liter atau 3 liter. Jadi konsentrasinya meningkat sekali. Nah, itu tanda bahwa terjadi kebocoran cairan tanpa perdarahan. Jadi biasanya kita lihat di hasil lab ada dua. Yang pertama trombosit, itu kecenderungan untuk terjadinya pendarahan kalau dia berkurang. Yang kedua hematokrit yang meningkat. Hematokrit itu menandakan perbandingan jumlah sel dengan jumlah cairannya. Makin tinggi hematokritnya, makin banyak jumlah selnya, cairan makin sedikit. Itu berarti cairan tidak memadai lagi untuk mendistribusi sel ini. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kematian di DBD ketika cairannya habis, anunya tetap ada, selnya tetap ada, tapi tidak bisa dibawa kemana-mana. Ini kan fungsi sel darah itu, yang kelereng-kelereng itu adalah membawa makanan, membawa oksigen ke seluruh organ. Nah, sekarang kalau cairannya kurang, ya tidak bisa. Sama dengan misalnya begini, ada demo, ya. Kita ini menyebar ke seluruh kota ketika pulang dari kampus. Tapi begitu ada demo, PT-PT demo tidak mau jalan, maka berhenti itu, tidak ada penyebaran ini. Tidak ada yang pulang ke rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi makanya tidak heran ya, Dok, kalau misalnya penyakit demam berdarah ini dikatakan berbahaya karena bahkan dapat menyebabkan kematian karena itu tadi kekurangan cairan ya, Dok? Iya. Jadi kematian pada demam berdarah terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah perdarahannya, yang menyebabkan pada akhirnya organ-organ tidak siap, ya, tidak cukup perdarahan. Yang kedua, kekurangan cairan, dan itu juga sama efeknya dengan perdarahannya. Cuma tidak ada perdarahan yang kelihatan, tidak ada merah. Tetapi yang ada adalah bocor itu cairan ke jaringan. Jadi orang yang kebocoran cairan itu malah biasanya bengkak dia punya tangan karena cairannya keluar ke dalam jaringan, tidak di dalam pembuluh darah. Itu tidak bisa dipompa oleh jantung. Oke. Begini, Dok. Sebenarnya kalau kita lihat ini penyakit, bagaimana sih proses penyebabnya terjadi demam dengue ini, demam berdarah dengue? Jadi demam berdarah dengue tadi saya sudah sebutkan disebabkan oleh virus yang kira-kira ada 4 jenis ya sekarang. Sebenarnya ada bocoran bahwa ada virus kelima tapi belum dipublikasi. Ada 4 jenis yang ditularkan oleh nyamuk. Biasanya adalah nyamuk Aedes. Paling banyak adalah Aedes aegypti. Yang mana itu nyamuk Aedes aegypti? Nyamuk yang kalau kita lagi kuliah, kita lagi di dalam rumah, kita lagi menonton, dia menggigit warna hitam kecil dia warna hitam, dan biasanya ada bintik-bintik putih di kakinya.
Nyamuk kedua adalah Aedes albopictus. Apa bedanya dengan Aedes aegypti? Aedes aegypti lebih banyak menggigit dalam ruangan indoor. Aedes albopictus itu kalau kita jalan jogging pagi-pagi lewat taman-taman, ada yang menggigit. Ada nyamuk warna hitam, kecil juga, ada bintik-bintik di kakinya, tetapi ada garis putih jelas di bagian punggungnya. Itu nyamuk Aedes albopictus dan itu juga menularkan demam berdarah. Cuma bedanya Aedes aegypti lebih efisien dalam menularkan dibanding Aedes albopictus. Oke. Jadi penyebab demam berdarah ini tadi ada 2 nyamuk, Aedes aegypti sama Aedes albopictus ya. Di mana habitat aslinya tadi ini? Jadi umumnya nyamuk Aedes jadi subgenusnya adalah Stegomyia. Stegomyia tulisannya Stegomyia. Itu subgenus Stegomyia itu biasanya mempunyai kebiasaan kalau nyamuk lain, semua nyamuk lain selain Aedes itu menempatkan telurnya di air. Iya. Ada nyamuk malaria ditaruh di air, ada nyamuk Culex yang di nyamuk rumah taruh di air. Nyamuk Aedes dia taruh telurnya di dinding daripada wadah air. Dia taruh di dinding, jadi bukan di airnya. Sehingga apa yang terjadi? Nyamuk Aedes selalu mencari tempat yang jelas dindingnya. Yang mana itu? Contoh vas bunga. Kalau dia masuk vas bunga, dia di kiri kanan depan belakang adalah dinding yang bisa ditempati bertelur. Tapi kalau dia ke kolam renang, dia sampai di tengah kolam renang, dia tidak lihat apa-apa. Tidak ada dinding yang bisa ditempati. Dia ke sawah tidak ada. Ya. Jadi dia carinya itu tempat-tempat kecil yang berdindingnya. Nyamuk inilah yang mempunyai sifat seperti inilah yang menularkan demam berdarah dan dipindahkan ke orang yang belum punya imunitas terhadap demam berdarah. Oke, baik, kita tahan sebentar dulu ya Prof, karena selanjutnya kita akan membahas seperti apa upaya-upaya untuk mengurangi kedua nyamuk tersebut. Tapi kita jeda sebentar dulu, jangan kemana-mana, hanya tetap di Unhas Speak Up. Baik, terima kasih pemirsa Unhas TV karena masih bersama kami dalam Unhas Speak Up. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan terkait demam berdarah. Jadi, upaya seperti apa sih dok yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penyebaran kedua nyamuk tersebut? Yang ditanya mengurangi penyebaran demam berdarah atau pengurangan nyamuk? Iya. Oke, kalau pengurangan nyamuk berarti kita harus tahu sifat kebiasaan nyamuknya. Di mana dia bertelur, bagaimana yang musim yang dia suka. Jadi tadi saya sudah bilang, nyamuk ini akan selalu mencari tempat-tempat kecil yang berisi air karena dia bertelurnya di atas dari level air ini, di mana masih lembab. Kemudian nanti kalau ini menguap, ini airnya turun. Pada saat dia turun, sebenarnya terjadi pematangan dalam telur. Begitu diisi ulang air,
dan telurnya tenggelam, kan dia melengket ya. Iya. Telurnya tenggelam, maka dalam 2 jam dia menetas. Kalau nyamuk lain dia taruh telurnya di air, dalam 2 hari dia menetas. Iya. Ini dia taruh telurnya di sini. Kalau dia turun, dia tidak akan menetas. Kalau airnya turun, dia tidak akan menetas sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai ada air lagi. Baru naik airnya, baru dia menetas. Tapi begitu ada air, dalam 2 jam dia menetas. Sehingga nyamuk ini akan sangat cocok dengan kita punya kondisi tropis yang hujan panas. Kalau selama ini kalau musim hujan, hujan terus. Nyamuk ini malah tidak tinggal. Kenapa? Tidak ada fase kering basah. Jadi tenggelam terus. Itu kalau dia tenggelam telurnya, yang menetas jadi nyamuk itu sedikit sekali. Tapi kalau dia kering basah, ini cepat menetasnya. Dan sampai 100% dia menetas dengan mengulangi ini fase kering basah. Tapi kalau dia basah terus, kalau kita hitung, paling yang menetas 10-20%. Apalagi kalau tenggelam. Ya. Jadi makanya nyamuk ini justru banyak. Jadi nanti kalau kita lihat itu curah hujan dengan kasus demam berdarah, kasusnya itu timbul setelah curah hujan mulai agak rendah. Jadi misalnya Desember, Januari curah hujannya tinggi. Kasusnya mulai muncul di Februari, Maret, April, Mei. Jadi begitu. Biasa kasus ada, tetapi 1-2 di bulan November, Desember ada. Karena kan tetap ada air begini di dalam lingkungan kita. Dan di rumah-rumah masyarakat lah yang paling banyak air yang tersimpan. Iya. Apa itu? Banyak macam. Pernah lihat meja yang dikasih pencegah semut? Ditaruh air? Itu. Dispenser. Terus dibawa kulkas. Di bengkel-bengkel bahan bekas yang disimpan, dihujani. Terus sampah yang tidak ditutup, yang ada kantong plastiknya, dihujani, terisi air. Itu dalam 1 minggu itu sudah ada telur nyamuk di situ. Nah, ada kuncinya. Kalau dia cepat didaur ulang cepat, ini bisa dihilangkan itu fungsi habitat daripada untuk bertelur nyamuk. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau mencegah demam berdarah, mencegah nyamuknya, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan di mana habitatnya, lalu membuat habitat itu menjadi tidak berfungsi sebagai habitat. Apakah ditutup kah? Apakah didaur ulang, ya? Apakah airnya dituang? Itulah yang disebut dengan 3M. Dulu 3M adalah menguras, menutup, mengubur. Sekarang 3M karena zaman jadi canggih, menutup, tetap menutup, menguras, tetap menguras, mendaur ulang. Jadi mengubur diganti dengan karena dianggap mengubur tidak ramah lingkungan. Plastik dikubur tinggal bertahun-tahun, akhirnya didaur ulang. Sekarang kan lebih banyak daur ulang. Jadi 3M plus itu sebenarnya lebih kepada menguras, menutup, dan mendaur ulang semua habitat yang bisa dipakai plus kegiatan edukasi. Oke. Baik dok, selanjutnya nih, demam berdarah ini kan ada beberapa serotipe. Ya. Oke, jadi demam berdarah ini pemirsa ada serotipe 1-4 ya dok? Iya. Oke, jadi misalnya kalau kita terkena serotipe Dengue 3, apakah kedepannya kita akan terkena lagi serotipe Dengue 3 ini atau bagaimana dok? Iya, jadi begini. Ada satu survei yang dilakukan oleh teman saya. Dia mengecek di orang sehat yang ada di Kota Makassar. Sekitar 800 orang. Dari orang sehat ini, kira-kira cuma di bawah 10% yang mengaku pernah demam berdarah. Yang lainnya bilang, kami tidak pernah demam berdarah. Jadi sekitar 80 orang ya? Bukan, 800 orang yang diperiksa. Jadi kalau cuma 10% ya 80. Tapi dari pemeriksaan yang 800 ini, ternyata lebih dari 80%
mempunyai antibodi terhadap virus demam berdarah. Artinya apa? Sebenarnya pernah kena, tetapi dia tidak sadar. Karena apa? Sebagian besar infeksi virus demam berdarah itu asimptomatik. Jadi kalau ada 100 yang digigit nyamuk demam berdarah, mungkin yang bergejala 10-20 orang. Mungkin yang masuk kasus berat dari 10-20 orang cuma 1 orang. Jadi sebenarnya tingkat kematiannya kalau dihitung dari seluruh kasus rendah, tapi kalau dihitung dari kasus yang bergejala kadang-kadang tinggi. Ya. Jadi kita kadang-kadang tidak merasa, kita semua kalau diperiksa ini antibodi terhadap virus DBD mungkin positif, tapi kita merasa tidak pernah kena DBD. Nah, ada 4 serotipe. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Iya. Kalau sudah pernah kena dengue 1 dan tubuh mengembangkan antibodi terhadap dengue 1, maka biasanya ini long life prevention, bukan melindungi secara seumur hidup. Tetapi dengue 2 masih bisa kena kita karena ada sedikit perbedaan dalam hal antigennya, permukaannya itu, proteinnya berbeda. Dengue 3 masih bisa kena kita, dengue 4 masih bisa kena kita. Kalau kita dikena dengue 1, lalu tahun depannya dikena dengue 2, maka kita tidak akan lagi sakit waktu digigit nyamuk yang ada dengue 1 atau dengue 2-nya. Tapi kita masih sakit kalau digigit yang ada dengue 3-nya, yang ada dengue 4-nya. Dan yang jeleknya, jadi yang bagusnya adalah dia long life protection. Dia melindungi seumur hidup setelah kita pernah kena. Tetapi yang jeleknya adalah dia dia itu memberikan cross reaksi terhadap dengue sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya pernah diinfeksi oleh dengue 3, saya mengembangkan imunitas terhadap dengue 3, antibodi. Iya. Lalu saya digigit oleh dengue 1, diinfeksi oleh dengue 1. Maka dengue 1 ini, sebagian antibodi saya mengenal dengue 1 ini, tetapi tidak mematikan. Jadi, kalau misalnya dengue 1, itu antibodi yang bekerja untuk mematikan ini, katakanlah ada 10. Datang banyak jenisnya karena banyak protein. Nah, waktu dengue 3 yang masuk, ini 10 yang dengue 1 ini sudah siap. Dengue 3 masuk, ternyata yang 10 ini cuma mengenali 1. Dia melengket di 1. Yang 9 tidak kenal, jadi tidak bekerja. Akhirnya apa? Ini dengue 3 yang masuk, cuma dibawa oleh 1 antibodi. Tidak bisa mematikan. Justru karena ada antibodi ini, dia ditarik masuk ke dalam sel untuk berkembang biak. Sehingga biasanya kalau ada infeksi ulang dengan tipe yang berbeda, biasanya kadang-kadang lebih berat. Jadi biasanya kasus-kasus yang terjadi perdarahan, kebocoran cairan, itu terjadi karena infeksi berulang oleh tipe yang berbeda. Infeksi yang berulang dengan tipe yang berbeda? Iya, jadi infeksi virus dengue yang berulang tetapi tipenya beda. Bagaimana sih membedakan tipe-tipe ini, Dok? Dengan menggunakan teknik biomolekuler. Jadi kita periksa urutan DNA-nya, lalu kita bisa tahu, oh ini tipe 1, tipe 2, tipe 3. Oke. Selanjutnya nih, Dok. Iya. Pemulihan efisien seperti apa yang harus dilakukan ketika muncul tanda-tanda demam berdarah? Pemulihan apa? Efisien seperti apa yang harus kita lakukan ketika di diri kita muncul tanda-tanda demam berdarah? Oke. Ini penting. Karena di masyarakat kadang-kadang satu hal ya, dengue belum ada obat. Iya. Kalau kita sudah terinfeksi dengue, tidak ada obat yang langsung mematikan. Yang kedua, dengue belum ada vaksin yang cukup efektif. Ada sementara vaksin yang dikembangkan, tetapi masih bimbang orang pakai karena pada anak-anak tidak berfungsi dengan baik, pada orang dewasa efektivitasnya juga tidak terlalu tinggi. Malah pada anak-anak yang belum pernah kena kadang-kadang bisa menyebabkan lebih berat.
Jadi sampai sekarang efektivitas vaksin juga belum bagus. Nah, apa yang kita lakukan? Kematian karena DBD dua hal tadi. Iya. Perdarahan dan kebocoran cairan. Cairan. Yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kebocoran cairan, perdarahan sedikit. Banyak orang tiba-tiba masuk demam berdarah, tiba-tiba dia sudah shock. Nah, kenapa dia shock? Karena cairan di dalam, tadi saya sudah jelaskan, cairan di dalam pembuluh darah itu habis, yang tinggal adalah sel-sel darahnya saja. Dan itu tidak mampu dipompa oleh jantung untuk memberikan makanan ke tubuh. Jadi apa intervensi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika kena DBD adalah menjaga jumlah cairan di dalam darah. Bagaimana caranya? Perbanyak minum. Minum itu boleh apa saja. Jadi kalau saya oralit bisa, air putih bisa. Dulu sering ada jus jambu bisa. Kalau saya lebih menyarankan ini, cairan isotonik yang mengandung elektrolit, mengandung gula, mengandung vitamin. Ada beberapa jenis cairan isotonik, misalnya Pocari Sweat, misalnya Maison, misalnya Vitason. Nah, ini kalau kita minum, itu dia tetap mengisi kita punya pembuluh darah dan menjaga tekanan dari pembuluh darah untuk bisa tetap dipompa. Kalau misalnya ada satu tanda yang bisa kita lihat, kalau orang demam berdarah kekurangan cairan itu kencingnya akan berkurang. Jadi dari pagi dia tidak kencing sampai sudah sore, nah itu berarti dia sudah kekurangan cairan. Jadi apa yang saya sarankan kalau misalnya, saya mungkin kena demam berdarah, minumlah sebanyak-banyaknya cairan yang mengandung elektrolit, ya. Jadi apa yang ada dekat rumah, mau beli Pocari kah, mau beli Maison, mau beli Vitason, ya, minum saja sampai kencing-kencing. Selama Anda kencing-kencing, itu artinya cairan itu di dalam pembuluh darah tetap terisi. Jadi kencing itu tanda bahwa cairan kita cukup. Jadi selama Anda bisa membuat diri Anda terkencing-kencing, maka Anda belum berada pada resiko menjadi shock. Shock itu akan terjadi ketika Anda sudah mulai tidak kencing. Jadi itu saran yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Jaga minum apa saja, yang penting jangan bir, nanti kalian pingsan duluan. Ya, saya kira seperti itu. Nah, kalau memang berat, harus ke rumah sakit karena cairannya bukan lagi diminum, tetapi dimasukkan di infus. Itu pun kalau Anda tidak bisa diinfus lagi karena pembuluh darahnya sudah kempes, itu cairan infus bisa diminum. Bisa. Karena itu sama dengan Maison, sama dengan Pocari, sama. Itu elektrolit isinya, gula isinya, dan cairan. Jadi cairan infus yang banyak di toko adalah Pocari Sweat, Maison, Vitason, dan lain-lain. Oke, jadi upaya penanganannya adalah dengan perbanyak minum ya, Dok? Iya, jadi tandanya adalah kalau saya masih sering kencing berarti masih aman lah. Jadi aman kalau masih sering kencing ya, Dok? Selanjutnya ini, Dok. Tadi sempat disinggung soal vaksin. Iya. Dan vaksin yang Dok singgung tadi bahwa di anak-anak belum terlalu efektif ya, Dok? Iya. Jadi apakah sebenarnya perlu ini vaksin atau bagaimana? Ya, vaksin adalah pencegahan sebelum kejadian. Jadi sebenarnya jadi kita itu sudah ada vaksinasi DPT, ada vaksinasi TBC. Jadi vaksin itu perlu untuk mencegah kita kena. Ya. Cuma masalahnya DBD pun itu diperlukan vaksin supaya kita tidak kena dan tidak masuk dalam kasus berat yang menyebabkan kematian. Masalahnya karena DBD mengandung 4 jenis. Dan kalau kita divaksin, lalu punya antibodi dari salah satunya ini, lalu kita mendapat jenis yang berbeda, itu biasanya menjadi lebih berat, seperti tadi saya bilang.
Jadi kalau jenisnya berbeda, jadi kita sudah punya antibodi untuk tipe 1, terus ada tipe 2 yang masuk atau tipe 3. Kadang-kadang ini lebih berat pada orang yang sudah pernah kena DBD sebelumnya dibanding orang yang baru kena walaupun sama-sama tipe 3. Oke. Jadi vaksin diperlukan tetapi sampai sekarang belum terlalu efektif. Oke. Selanjutnya nih dok, dokter kan sudah sering meneliti nih ke berbagai wilayah dari Aceh dan lain sebagainya untuk meneliti terkait nyamuk dan demam berdarah pada khususnya. Sampai hari ini demam berdarah justru bahkan masih menunjukkan angka yang tinggi nih dok. Iya. Menurut dokter sendiri kenapa sih penyakit ini belum bisa ditangani secara penuh? Apakah karena gaya hidup kita atau lain sebagainya dok? Iya, kuncinya penyakit ini adalah penyakit yang dipelihara oleh manusia. Okay. Kenapa? Urbanisasi memelihara penyakit ini. Kenapa tadi saya bilang urbanisasi itu menciptakan banyak pemukiman yang padat penduduk dengan banyak sekali artificial container. Yeah. Baik itu untuk air maupun untuk barang-barang lain. Tetapi selama kontainer itu kecil dan bisa menampung air, maka di situ berisiko untuk ditempati oleh nyamuk. Nah, nyamuk ini disebut domesticated mosquito. Nyamuk yang dipelihara oleh manusia. Kenapa? Karena kegiatan urbanisasi manusia membawa nyamuk ini selalu datang. Jadi terutama Aedes aegypti itu adalah nyamuk yang betul-betul ada di setiap perkotaan. Nyamuk Aedes albopictus ada di pinggir-pinggir kota. Kenapa? Karena dia sering cari yang tanaman-tanaman yang ada lubangnya. Jadi pohon bambu, ya, ada lubang pohon, ketiak daun pisang. Nah, di situ dia bertelur. Itu albopictus. Tapi kalau Aedes aegypti, dia bertelur di apa saja yang mengandung air. Dan bukan di airnya, tapi di dindingnya. Jadi semua tempat yang berbentuk setengah lingkaran, yang kalau hujan basah, maka akan ditempati bertelur oleh Aedes aegypti. Dan kalau kegiatan urbanisasi kita ini tidak terkontrol, di mana semua artificial container dipakai. Coba lihat, Ramadan, berapa banyak gelas plastik yang dipakai. Nah, setiap gelas plastik yang sudah dipakai minum, itu dibuang. Dan itu sangat berisiko untuk terjadinya demam berdarah. Begitu dia dibuang, dibiarkan 1 minggu saja, ada air, nyamuk akan bertelur di situ. Oke. Jadi berdasarkan data juga nih dok, bahwa sebenarnya penyakit demam berdarah ini lebih banyak di perkotaan dibanding pedesaan. Iya. Oke. Selanjutnya nih dok, sebagai seorang peneliti, bagaimana dokter melihat peranan pemerintah untuk pencegahan kasus demam berdarah dan apa sebenarnya pesannya untuk pemerintah nih dok? Iya, jadi pemerintah sebenarnya sudah lelah juga dengan demam berdarah. Mereka ingin demam berdarah itu hilang dengan kampanye macam-macam, termasuk 3M ya, termasuk dengan gerakan satu rumah satu jumantik, termasuk dengan gerakan Jumat bersih. Itu bagus. Cuma saja hal yang mendasar yang bisa kita pakai untuk strategi mencegah demam berdarah itu tidak dilakukan berkelanjutan dengan gerakan ini. Jadi biasanya seperti gerakan satu rumah satu jumantik itu lagi rame digerakkan supaya orang melihat rumahnya sendiri, satu orang di dalam satu rumah mengecek rumahnya apakah ada tempat air yang mengandung jentik, lalu menguras itu atau menutup. Stop sampai di situ. Padahal kalau ini mau dilanjutkan sedikit lagi, data bahwa ada jentik di rumah ini, dikirim ke kader. Kader memberi sekian rumah, ini petanya, di sini yang ada jentik, baru dia kirim ke puskesmas. Maka kalau semua rumah mengirimkan datanya, baik ada nyamuk atau tidak, setiap bulan secara teratur, maka puskesmas akan mendapat data, ya. Puskesmas akan mendapat data di mana saja yang banyak jentiknya. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah
untuk melakukan pencegahan sebelum ada kasus. Iya. Jadi dulu saya sarankan, jangan Anda melakukan ketika ada kasus, lalu tiba-tiba rame mau fogging. Iya. Karena apa? Kasus itu menyebar, ya, virus itu menyebar kira-kira setengah sampai 1 bulan sebelum kasus muncul. Iya. Dia sudah menyebar ke orang-orang. Jadi waktu Anda fogging, mati nyamuknya, termasuk yang bawa virus. Tapi virus yang digigitkan ke orang, kira-kira setengah bulan sebelumnya, itu sudah kemana-mana di tempat lain. Jadi, kegiatan pencegahan demam berdarah harus dilakukan sebelum ada kasus. Iya. Bagaimana caranya tahu, misalnya kita mau fogging nyamuknya, atau kita mau melakukan 3M, bagaimana caranya tahu di mana harus kita lakukan itu? Ya kita bikin survei yang teratur, dan survei yang teratur itu kalau kita memberdayakan gerakan satu rumah satu jumantik, itu tidak ada lagi survei yang harus dibikin, karena dengan sendirinya masyarakat menjadi petugas survei yang melaporkan ke kader dan diteruskan ke puskesmas. Jadi kalau ada data itu setiap bulan oleh puskesmas didapat, maka puskesmas tahu, oh bulan ini di sini yang banyak nyamuk, walaupun belum ada kasus saya fogging di situ. Iya. Bulan ini di sini yang banyak saya fogging. Maka ketika masuk musim hujan, walaupun banyak tempat yang ditempati air, tapi karena nyamuk yang mau bertelur kurang, maka tidak banyak nyamuk yang timbul, maka tidak muncul ledakan kasus. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, terakhir nih Dok, Iya. mungkin bisa closing statement-nya kepada pemirsa Unhas TV agar terus menjaga kesehatannya dan terhindar dari penyakit demam berdarah ini. Iya, para pemirsa Unhas TV, demam berdarah adalah penyakit yang sudah sering kita dengar, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan meninggal atau sembuh dari demam berdarah. Tidak ada indikasi yang jelas. Karena itu apalagi setiap masuk musim penghujan dan setelahnya, itu menjadi musim demam berdarah, kita harus berhati-hati. Apa yang kita monitor, setiap kali demam, dengan gejala sakit kepala, ya, sakit badan, dan apalagi kalau ada sakit mata, di bagian dalam mau keluar, itu tanda demam berdarah. Dan setiap ada demam di musim demam berdarah, minum minuman yang elektrolit, ya. Bisa air mineral biasa, bisa Oralit, bisa Pocari Sweat, bisa jus jambu, bisa maison, bisa air kelapa, apapun selama Anda menjaga cairan itu tetap mengisi kita punya pembuluh darah. Selama cairan terisi di pembuluh darah, maka tidak akan terjadi kekurangan cairan yang menyebabkan shock, yang bisa berakibat kematian. Jadi saya kira paling sederhana adalah menjaga minum apa saja sehingga kita tetap bisa melihat, oh saya masih kencing dalam beberapa jam terakhir. Itu kira-kira yang bisa saya sarankan kepada pemirsa Unhas TV menghadapi musim DBD sekarang ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas closing statement-nya. Pemirsa, saat ini kita semua tengah berjuang untuk melawan penyakit demam berdarah. Kita tahu di luar sana bahwa ada banyak anak-anak yang terbaring lemah karena penyakit ini. Ada orang tua yang mencemaskan dan merawat mereka, dan ada masyarakat yang berusaha untuk menangani penyakit ini. Oleh karena itu, mari kita secara bersama-sama untuk membangun komitmen agar dalam penanganan penyakit ini dapat terkendali dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan terhindar dari penyakit ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Isra Wahid yang telah meluangkan waktunya serta membagi ilmunya kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah bersedia menyaksikan Unhas Pick Up kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Pick Up selanjutnya dengan narasumber hebat dan pengetahuan hebat lainnya. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.